Baik, selamat sore, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Luis Romero dengan NIM 4242201014. Saya dari TRA Pagi. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan asesmen akhir semester atau AAS untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, proyek yang saya buat menggunakan Neural Network Backpropagation untuk memprediksi sinyal acak dan saya kemas dalam bentuk aplikasi GUI menggunakan kode Python. Nah, tujuan dari project ini yaitu untuk menunjukkan bagaimana neural network dapat bekerja dari data, belajar dari data, lalu melakukan prediksi dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Baik, di sini saya akan membuka programnya. Saya sudah membuat programnya terlebih dahulu sebelumnya. Nah, ini merupakan program menggunakan bahasa Python yang bertujuan untuk melakukan prediksi sinyal acak menggunakan algoritma backpropagation neural network. Baik, selanjutnya saya akan merunning program ini, menjalankannya. Kita klik saja di bagian terminal. Ketik run. Tunggu sampai proses runningnya selesai. Nah, maka akan muncul tampilan GUI seperti ini. Di sini saya mendesainnya dengan menggunakan 3 tombol. Kemudian epoch dan learning rate dimasukkan secara manual. Baik, di sini ada tulisan yang namanya prediksi sinyal menggunakan backpropagation neural network. Kolom pertama, di baris pertama ini terdapat epoch. Epoch merupakan berapa kali model melihat seluruh data untuk belajar, sehingga makin banyak epoch, makin banyak juga kesempatan model untuk memperbaiki diri. Kemudian pada baris kedua, di sini terdapat learning rate. Learning rate ini merupakan seberapa cepat model belajar. Kalau terlalu besar, model bisa dibilang loncat-loncat atau malah tidak belajar dengan baik, tetapi kalau terlalu kecil, model belajarnya jadi lambat. Selanjutnya terdapat 3 tombol, yaitu generasi sinyal acak, training neural network, dan tampilan grafik hasil. Untuk tombol yang pertama, generasi sinyal acak ini merupakan proses pembuatan data acak, yaitu menggunakan 1000 sampel data buatan. Kemudian yang kedua yaitu training neural network, di mana training neural network ini merupakan proses pelatihan berdasarkan data yang sudah dimasukkan dengan 1000 sampel tadi berdasarkan nilai epoch dan nilai learning rate. Selanjutnya adalah tampilan grafik hasil. Tampilan grafik hasil ini merupakan tombol untuk menampilkan grafik, yaitu perbandingan antara grafik hasil data asli dan grafik hasil prediksi. Selanjutnya setelah data tersebut ditampilkan perbedaannya, lalu ada namanya data error, yaitu data MSE atau seberapa besar kesalahan yang sudah dibuat dalam masing-masing percobaan. Nah, di sini saya menggunakan 3 percobaan, yaitu dengan nilai epoch dan learning rate yang mungkin cukup signifikan perbedaannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa pengaruhnya nilai epoch dan nilai learning rate. Tapi tetap dengan nilai epoch dan nilai learning rate-nya yang proporsional. Baik, untuk percobaan pertama saya menggunakan nilai epoch yaitu 20. Kemudian nilai learning rate-nya yaitu 0,05. Maka langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengklik generasi sinyal acak, yaitu kita membuat 1000 data sinyal. Nah, data 1000 sampel, nah ini merupakan tampilannya jika sudah selesai. Selanjutnya yang kedua adalah kita melakukan training neural network atau melakukan pelatihan terdapat 1000 sampel dari epoch dan learning rate yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, kita tunggu saja. Nah, jika sudah berhasil maka akan muncul tulisan seperti ini. Model dilatih dengan epoch 20 dan learning rate 0,05. Selanjutnya yang ketiga adalah kita menampilkan grafik hasil. Nah, ini merupakan grafik hasil perbandingan sinyal asli dan prediksi NN dengan nilai epoch 20 dan nilai learning rate-nya 0,05. Pada percobaan pertama kita bisa melihat model hanya belajar selama 20 kali putaran. Ini dia. Kemudian
waktu belajarnya masih pendek, terlalu cepat, sehingga hasil prediksinya belum terlalu akurat. Hal ini bisa kita lihat dari grafik, di mana garis merah ini merupakan hasil prediksi dan garis kuning merupakan sinyal aslinya. Dan ini merupakan nilai 1000 data sampel yang kita masukkan tadi. Dari grafik ini model memang sudah kelihatan bentuk sinyal aslinya, tapi masih banyak bagian yang kurang pas atau masih meleset. Ini menunjukkan bahwa model pada percobaan pertama ini belum cukup waktu untuk belajar dengan baik. Selanjutnya kita close untuk melihat data errornya. Nah, ini merupakan grafik loss atau MSE selama training, ya ini artinya grafik seberapa besar kesalahan pada training yang sebelumnya kita lakukan. Di epoch pertama kita bisa melihat dari 0 sampai 10, dari 0 sampai 5, di mana grafik yang sangat menurun signifikan. Itu di pertama ada hampir menyentuh 0,7. Kemudian dari epoch 10 sampai 17 sudah mulai stabil, meskipun ada beberapa di epoch 16 masih kelihatan naik dan turun lagi sampai epoch 17 dengan final MSE-nya yaitu 0,028, yang analisanya bisa kita simpulkan bahwa terlalu cepat dan model tidak stabil, sehingga prediksinya jauh dari sinyal asli. Oke, selanjutnya untuk percobaan kedua kita menggunakan epoch 200 dengan learning rate 0,005. Sama seperti sebelumnya, kita mengklik tombol generate sinyal acak terlebih dahulu, yaitu sebanyak 1000 sampel data. Oke, jika sudah berhasil seperti ini, selanjutnya kita training neural network-nya untuk melakukan pelatihan data. Kita tunggu saja sampai muncul notifikasi. Nah, jika sudah terlihat tulisan seperti ini, maka sudah berhasil. Selanjutnya kita tampilkan hasil grafik. Nah, ini merupakan tampilan hasil grafik perbandingan sinyal asli dan sinyal prediksi NN dari percobaan kedua. Bisa kita lihat model dapat belajar lebih stabil dari hasil prediksinya, sudah mendekati sinyal aslinya yang berbeda dari percobaan sebelumnya. Kita bisa melihat garis merah dan garis kuning itu hampir menutupi sepenuhnya di banyak bagian, yang menandakan akurasi model semakin meningkat dibandingkan percobaan sebelumnya. Artinya model sudah mulai memahami pola hubungan antara input dan output dengan baik. Oke, selanjutnya kita close saja untuk melihat data errornya. Selanjutnya pada grafik loss MSE pada percobaan kedua, kita bisa melihat grafiknya turun mulai dari 0 percobaan epoch 0 sampai 20 yang terjadi secara signifikan, yang menandakan bahwa tidak stabil. Kemudian dari epoch ke 40 sampai 100, grafik sudah mulai stabil meskipun ada kenaikan dan penurunan di epoch hampir ke 50. Selanjutnya pada percobaan ketiga saya menggunakan epoch 200 dan learning rate 0,0005. Langsung saja kita generate sinyal acak dengan 1000 sampel. Kemudian kita melakukan pelatihan. Kita tunggu saja sampai muncul tulisan bahwa pelatihan telah berhasil. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, kita langsung saja tampilkan grafik hasilnya. Nah, ini merupakan perbandingan sinyal asli dan prediksi NN pada percobaan ketiga. Dari grafiknya terlihat bahwa garis prediksi sudah sangat mirip dengan garis kuning atau sinyal asli. Bentuk gelombangnya hampir sama dan mengikuti pola aslinya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa model sudah belajar dengan baik dan bisa menebak data dengan lebih tepat. Kelebihannya adalah hasilnya sangat mendekati sinyal asli, tetapi kekurangannya waktu pelatihannya menjadi lebih lama.
Jadi bisa dibilang hasil percobaan ini adalah hasil yang paling akurat dibanding sebelumnya meskipun butuh waktu yang lebih banyak. Selanjutnya kita melihat grafik loss-nya selama training. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat model belajar secara pelan tapi pasti sehingga hasilnya lebih stabil dan tidak turun drastis. Ini terlihat dari garis loss yang mulus dan cenderung turun terus hingga akhir. Meskipun turunnya lambat, tetapi berarti model ini terus memperbaiki prediksinya dari waktu ke waktu. Ini cocok untuk mendapatkan hasil prediksi yang akurat walaupun memakan waktu yang lebih lama. Oke, kesimpulannya adalah jika learning rate dan epochnya banyak, maka model akan belajar secara perlahan tapi stabil, sehingga hasil prediksinya cenderung lebih akurat meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, jika learning rate besar dan epoch sedikit, proses belajar menjadi lebih cepat, namun membuat hasil prediksi kurang tepat atau tidak stabil. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan hasil terbaik dari neural network, perlu memilih kombinasi learning rate dan epoch yang seimbang agar proses pelatihan tidak memakan waktu terlalu lama, namun tetap menghasilkan prediksi yang akurat. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.